Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini di penghujung bulan Sya'ban kita diberikan kesempatan kemudahan untuk belajar mempelajari satu dua faedah terkait dengan masalah salat, masalah puasa. Karena sebentar lagi insyaallah kita mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk masuk di bulan puasa, dipertemukan dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita berikan taufik untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Dan kitab yang kita baca di pagi ini adalah kitab kitab Siam dari kitab Takrib karya Abu Syuja rahimahullah. Dan Takrib ini merupakan kitab matan yang paling ringkas dalam madhab Syafi'i. Itu madhab dalam madhab Syafi'i, kitab fikih dalam madhab Syafi'i yang paling ringkas adalah kitab ini, kitab matan Abu Syuja atau dikenal dengan Takrib atau Ghayatul Ikhtisar nama lainnya, Ghayatul Ikhtisar. Ini beliau rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan di dalam buku ini, kitab masalah siam ini, puasa, beliau langsung menyebutkan tentang masalah syarat-syarat wajibnya puasa, fardu-fardu puasa, pembatal-pembatalnya dan seterusnya. Dan sebelum kita masuk puasa ya, maka yang pertama adalah bagaimana penetapan awal puasa tersebut. Bagaimana penetapan awal puasa. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Yang sesuai dengan syariat untuk menetapkan awal Ramadan itu adalah dengan ru'yah. Dengan melihat hilal, ya, dengan melihat hilal secara langsung atau dengan menggunakan alat. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah menetapkan dengan itu. Tidak tidak dilakukan dengan cara hisab, bukan dengan cara hisab, tetapi dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan Rasulullah juga menjelaskan jika misalnya kondisi tidak memungkinkan untuk melihat hilal, fa inhum 'alaikum waqturun iddata Sya'ban 30. Kalau terhalang oleh mendung, kalian tidak bisa melihat hilal, memang hilalnya tidak kelihatan misalnya, maka genapkanlah, kata Rasulullah, bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari, dan hari ini hari yang ke-29 ya. Hari ini hari 29 dari bulan Sya'ban, maka nanti sore itu pelaksanaan ru'yah. Ya, harusnya itu nanti sore itu adalah pelaksanaan ru'yah hilal. Dan kalau misalnya nanti sore kok tidak kelihatan, maka secara aturan Islam itu adalah dengan apa? Dengan menetapkan, dengan mengenapkan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya, kalau dikenapkan menjadi 30 berarti tanggal satunya adalah hari Selasa. Ini kalau dikenapkan ya, Tapi kalau terlihat hilal, nanti sore terlihat hilal, maka besok bisa berpuasa. Maka
sesuai dengan ini menunggu bagaimana apakah hilal itu bisa terlihat atau tidak. Ya, bisa terlihat atau tidak. Adapun penetapan dengan menggunakan hisab, ya, dengan menggunakan hisab, maka ini bukan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bukan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun ini kemudian dipakai oleh pemerintah juga banyak bersandar dengan ini, maka ketika pemerintah mereka menggunakan hisab untuk penetapan hilal, ya, kita ikut kepada penguasa, ya, kita ikut kepada putusan penguasa. Meskipun mereka menetapkannya dengan cara hilal, dengan menggunakan hisab, menetapkan hilalnya dengan hisab. Karena mereka ketika menggunakan hisab pun mereka menggunakan kehati-hatian dalam masalah hisab tersebut. Sehingga mereka menggunakan kaidah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu sesuatu yang memungkinkan untuk dilihat. Hilal itu memungkinkan untuk dilihat. Memungkinkan. Hingga mereka membuat aturan bahwa hilal kalau di bawah sekian derajat, 2 derajat atau 3 derajat itu tidak teranggap karena tidak memungkinkan untuk dilihat. Ya, meskipun sudah ada hilal, tapi kalau derajatnya di bawah 2 derajat atau 3 derajat maka tidak dijadikan sebagai hilal pemerintah. Ini bentuk kehati-hatian para pemerintah. Semoga Allah menjaga mereka. Kemudian yang jelas bahwa dalam yang sesuai dengan aturan Islam itu dengan apa? Dengan adanya ru'yah hilal, bukan dengan hisab. Adapun ketika ada sekarang kemungkinan ada perbedaan awal Ramadan, kan gitu ya. Ada perbedaan awal Ramadan. Ada yang berpuasa besok dan kemungkinan juga ada pemerintah mereka kemungkinan besar hari Selasanya. Jadi kemungkinan di sini ada perbedaan awal Ramadan. Kalau ada perbedaan seperti ini, maka kita ikut yang mana? Kan gitu ya. Kita ikut yang mana? Apakah ikut hisab yang menetapkan besok sebagai tanggal 1 Ramadan ataukah ikut hisab pemerintah atau bagaimana? Maka dalam masalah ini Rasulullah SAW, kita berpegang dengan hadis Rasulullah SAW bila bersabda, sumu ma'an nas waftiru ma'an nas, berpuasalah kalian bersama dengan orang banyak, dengan manusia, dan berbukalah, maksudnya Idul Fitrinya itu juga bareng bersama dengan orang banyak. Dan kaum muslimin rahimakumullah, yang bisa menyatukan manusia dalam jumlah banyak itu dalam sebuah negara itu hanya penguasa. Yang bisa menyatukan golongan-golongan yang ada itu hanya penguasa yang bisa. Maka kita ikut kepada penguasa. Kenapa? Karena mereka lah yang bisa menyatukan. Adapun kalau masing-masing kelompok mereka punya kebijakan sendiri, kita puasanya hari ini, kita puasanya kelompok lain, kita puasanya hari berikutnya, maka kalau seperti ini maka akan terpecah-pecah kaum muslimin. Kaum muslimin akan terpecah. Dalam satu negara saja ada menjadi beberapa bisa menjadi beberapa kelompok karena masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, sehingga tidak berkumpul di atas tidak menyatu, manusia tidak menjadi satu dalam menetapkan awal Ramadan tersebut. Nah, dan kita mendengar berita sudah ada yang tarawih katanya, ya, sudah ada yang tarawih. Nah, ini kan berbeda lagi gitu ya. Jadi banyak hal yang tidak bisa disatukan oleh kelompok-kelompok, oleh organisasi-organisasi tertentu, dan hanya bisa dilakukan oleh penguasa. Contohnya ini, misalnya masalah penetapan awal Ramadan, yang bisa menyatukan manusia ya pemerintah, sehingga kita ikut kepada pemerintah, kita ikut kepada aturan pemerintah yang sudah menetapkan, kita ikut kepada mereka, sehingga kaum muslimin itu bisa bersatu dalam menjalankan syariat Islam tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dan tentang masalah hilal itu ada perbedaan di antara para ulama. Apakah satu hilal itu berlaku untuk seluruh dunia ataukah masing-masing wilayah itu punya hilal tersendiri? Ini juga dibahas oleh para ulama, dan khilaf ini sudah terjadi sejak zaman
dahulu ya, sejak zaman para sahabat sudah ada khilaf seperti ini. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa seluruh satu hilal itu ketika sudah ada di satu dunia yang melihat seluruh dunia ini, yang sudah ada yang sudah melihat hilal, maka yang lainnya harus ikut dengan hilal tersebut. Harus ikut dengan hilal tersebut. Misalnya ada daerah Saudi Arabia misalnya sudah melihat hilal, maka seluruh dunia harus ikut dengan hilal tersebut. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Satu hilal untuk seluruhnya. Karena sudah kelihatan, hilalnya sudah kelihatan, maka harus ikut semuanya. Tapi ada lagi pendapat kedua yang mengatakan bahwa masing-masing wilayah itu punya hilal sendiri-sendiri. Karena luasnya daerah sehingga terjadi perbedaan waktu, sehingga masing-masing punya hilal tersendiri. Seperti Indonesia mungkin sama dengan Malaysia, itu masih satu wilayah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, itu masih satu wilayah, satu kawasan. Nah, itu masih satu matlak, satu hilalnya sama. Dan ini yang banyak dipakai sekarang adalah pendapat yang kedua. Masing-masing daerah itu punya hilal tersendiri, Jadi ada satu wilayah, Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Timor Leste, begitu ya, Timor Leste atau daerah-daerah yang sekitar itu, maka semuanya itu memiliki hilal yang satu sama hilalnya. Ini dua pendapat tentang masalah hilal. Jadi dan pendapat kedua ini yang dipakai karena ini yang memang terjadi perbedaan ya, dari dulu sudah, artinya perbedaan waktunya itu ada, nampak perbedaan waktu antara sini dengan Saudi saja sudah terjadi selisih waktu ya, sekitar 4 jam kan gitu ya, 4 jam perbedaan waktunya, sehingga menyebabkan juga perbedaan awal waktu Ramadan itu juga berbeda. Kemudian biasanya menjelang Ramadan itu banyak kaum muslimin yang melakukan ziarah kubur ya. Ziarah kubur ini sedang mengingatkan bagaimana tentang ziarah kubur seperti ini. Rasulullah SAW beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Fasuruha, maka ziarahilah kubur tersebut. Kenapa? Li'annaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Bisa melembutkan hati. Bisa membuat kita menjadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah ziarah kubur ya. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Yang tujuannya apa? Tujuan dari ziarah kubur diantaranya adalah untuk melembutkan hati, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin takut kepada Allah, membuat kita menjadi hamba-hamba yang takut terhadap azab akhirat, sehingga membuat kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari apa? Ziarah kubur. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dan ini tentang permasalahan ziarah kubur ini sesuatu yang disunahkan. Akan tetapi kita tidak boleh menetapkan ziarah kubur pada waktu-waktu khusus. Artinya kita menjadikan itu sebagai waktu yang memang waktunya di situ harus untuk ziarah kubur di situ. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Kita mengkhususkan waktu tertentu. Adapun zat ziarah kuburnya itu sesuatu yang disunahkan. Tapi menetapkan waktu tertentu untuk ziarah itu yang tidak ada syariatnya seperti itu, yang tidak ditentukan. Jadi kita bukan menolak ziarah kubur ya, ziarah kubur sesuatu yang disunahkan, tetapi waktunya bisa kita lakukan kapan saja. Tidak harus dilakukan di awal atau di akhir bulan Sya'ban. Ya, tidak harus di akhir bulan Sya'ban, tidak harus di hari Jumat, tidak harus seperti itu. Ya. Yang penting kita berusaha untuk melakukan ziarah kubur itu dengan tujuan tadi. Kira-kira yang bisa membuat kita lebih takut kepada Allah itu dilakukan kapan? Kalau di akhir bulan Sya'ban rame-rame di kuburan, kira-kira bisa membuat kita takut kepada Allah atau tidak? Rombongan rame-rame gerudukan begitu ya. Di sini ada orang lagi ziarah, ziarah lagi ramai sekali. Nah, kira-kira apakah ini bisa membuat tujuan ziarah kubur tercapai atau tidak? Nah, begitu ya. Jadi yang kira-kira bisa membuat kita
bisa mencapai tujuan asal dari ziarah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala Abu Syuja rahimahullah, Kitabus Siyam, kitab tentang masalah puasa. Puasa, siyam secara bahasa artinya adalah imsak, menahan diri. Ya, menahan diri. Dan Maryam alaihissalam ketika beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau kemudian menemui kaumnya dan beliau mengatakan ketika ditanya oleh kaumnya, kok kamu gitu ya punya anak, ini anaknya siapa, bersama dengan siapa, kamu melakukan hubungan dengan siapa? Maryam alaihissalatu wassalam beliau tidak mau menjawab. Disebutkan dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Aku telah bernadar untuk tidak berbicara, untuk menahan, untuk berpuasa, tidak berbicara terhadap seorang pun. Itu puasa, maksudnya penggunaan kata puasa. Maryam mengatakan, saya bernadar untuk puasa dengan tidak berbicara kepada seorang pun. Jadi puasa di sini maknanya adalah menahan lisan tidak berbicara dengan seorang pun. Itu asal penggunaan kata puasa ya. Puasa artinya apa? Menahan. Nah, kalau puasa dalam syariat adalah menahan apa? Menahan dari sesuatu yang khusus ya, yang dilakukan pada waktu-waktu khusus dengan syarat-syarat tertentu. Ini ibadah yang kita lakukan dengan menahan makan, menahan minum, menahan hubungan badan, dan menahan dari pembatal-pembatal puasa yang lainnya, dari pembatal-pembatal yang lainnya. Itu puasa. Jadi kita menahan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, berhubungan dan hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa. Kemudian dan puasa hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa saja di antara kalian yang mendapatkan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Perintah dari Allah, dan asalnya perintah untuk sesuatu yang wajib. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukunnya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Yaitu ini 5 rukun Islam ya. Yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempatnya berpuasa pada bulan Ramadan. Ini termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Dan yang namanya rukun itu tiang. Dan rukun yang kelima adalah haji. Rukun itu tiang. Yang namanya tiang itu kalau nggak ada dalam sebuah bangunan, tidak ada tiangnya, ya bangunannya tidak akan bisa berdiri. Meskipun tiangnya bentuknya pilar misalnya ya, hanya dengan pilar dikait-kaitan antara bata dengan bata, ya tetap namanya tiang. Atau misalnya dengan kayu, tiangnya dengan kayu, atau tiangnya dengan cor besi misalnya dengan cor atau yang lainnya, itu tetap semuanya namanya tiang. Tanpa adanya tiang, maka bangunan itu tidak akan kokoh, tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Sama seperti kemah. Kemah tiangnya itu adalah rukunnya, itu tiang itu rukunnya. Tenda. Kalau sudah ada tenda, ada tendanya, ada talinya untuk pengaitnya, untuk pengikatnya, ada pasaknya untuk dipasang di tanah itu, dipasakkan itu, sudah ada pasaknya, tapi tidak ada tiang penyangganya, maka kemah tidak akan bisa berdiri, tenda tidak akan bisa berdiri tanpa adanya tiang, begitu ya, tanpa ada tiang. Sehingga ini termasuk sesuatu yang wajib dan merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu asyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wajib bagi kalian untuk berpuasa. Kita lanjutkan. Beliau rahimahullah mengatakan, ini dalam takrib ya,
Beliau mengatakan atau sebelumnya kata beliau rahimahullah, wa syara'itu wujubi shaumi thalathatun al-islamu wal bulugh wal aqlu. Beliau mengatakan bahwa syarat wajibnya puasa itu ada 3. Islam, kemudian al-bulugh, balik, dan al-aql, berakal. Dan Al-Khisni rahimahullah beliau menambahkan satu lagi, yaitu al-qudrah, punya kemampuan untuk berpuasa. Jadi syarat wajibnya itu ada 3, ada 4. Ya, kalau di sini ada 3, tambahkan satu lagi beliau menjadi 4, yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu. Gitu ya. 4 syarat wajibnya puasa. Kalau yang sudah sepuh-sepuh mungkin dulu pernah belajar utawen begitu ya. Belajar utawen apa belum? Ngaji utawen? Utawi itu apa itu? Itu ya, itu dulu dihafalin sama anak-anak dulu. Yang dulu-dulu itu biasanya sebelum Ramadan ada hafalan itu. Jadi kampung-kampung ya, ada hafalan menghafalkan rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, pembatal-pembatalnya itu biasanya dihafalkan sama anak-anak. Ini yang pertama adalah Islam. Syarat yang pertama, syarat wajibnya puasa adalah Islam. Islam adalah seorang yang muslim adalah orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Tidak murtad, tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Itu yang namanya apa? Muslim. Seorang muslim itu orang yang sudah mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dia tidak murtad, tidak melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan dia keluar dari Islam. Itu yang namanya muslim. Ini orang-orang yang sudah seperti ini, sudah mengucapkan kalimat ini, maka dia punya kewajiban untuk berpuasa. Adapun orang-orang yang kafir, orang kafir mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena kalaupun mereka berpuasa tidak akan diterima. Tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya orang kafir itu sebenarnya ya, orang kafir itu mereka kayak makan buah simalakama begitu ya. Jadi mereka ini, orang kafir ini, kalau mereka berpuasa, mereka tidak berpuasa dosa. Tidak berpuasa dosa. Kalau berpuasa tidak akan diterima. Itu orang kafir ya. Mereka kalau tidak puasa apa? Dosa, berdosa mereka karena tidak berpuasa. Tapi kalau puasa enggak akan diterima. Kenapa? Karena mereka bukan seorang muslim, maka tidak akan diterima. Jadi ini orang kafir seperti ini. Dan Allah SWT menyebutkan jadi orang-orang kafir itu mereka ketika mereka tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diadab. Diadab dengan sebab karena mereka tidak melaksanakan perintah, tidak melaksanakan ibadah. Diadab dengan sebab tersebut. Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang kafir yang dihukum di dalam neraka Saqar. Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Allah mengatakan, atau disebutkan di dalam ayat itu, apa yang membuat, mereka bertanya, apa yang membuat kalian itu disiksa di dalam neraka Saqar? Ini orang kafir ditanya, nanti di neraka Saqar mereka ditanya, kenapa kalian disiksa di dalam neraka Saqar? Kata mereka, lam naku minal musallin, karena dulu kami tidak sholat. Padahal dia orang kafir. Dia orang kafir disiksa di neraka Saqar disebabkan karena apa? Karena tidak sholat. Berarti orang kafir kalau dia tidak sholat dihukum, dia berdosa. Kalau tidak puasa dia berdosa. Kalau dia tidak haji punya kemampuan berdosa. Tapi kalau dia haji, dia puasa, dia zakat, dia beribadah dengan ibadah yang lainnya, tidak akan diterima. Gitu ya.
itu orang kafir. Jadi apa namanya serba salah ya, mau tidak mau harus muslim ya, harus muslim seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua adalah al-Islam, al-bulugh, balik, sudah dewasa ya, orang yang sudah dewasa, masuk usia dewasa ya. Kalau dilihat dari ciri-ciri dewasa itu, ada 3 ya. Yang pertama sudah mimpi ya, sudah mimpi basah, ini yang pertama. Yang kedua sudah keluar bulu di sekitar kemaluan, ini yang kedua ya. Yang ketiganya itu sudah sampai umur 15 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak kita masih kecil sudah pernah mimpi, maka dia wajib untuk, misalnya umur 10 tahun atau sampai 11 tahun, 12 tahun sudah mimpi basah, maka harus apa? Harus puasa. Dia wajib untuk berpuasa. Atau kalau perempuan sudah haid. Kalau perempuan itu sudah haid. Jadi yang namanya haid itu kadang-kadang perempuan, ada anak-anak perempuan yang baru usia 9 tahun sudah haid, kan gitu ya. Ada yang masih 10 tahun sudah haid. Sehingga mereka ini khususnya orang tua, mereka ini perlu diperhatikan. Orang tua ini perlu memperhatikan keadaan anak-anak kita yang sudah kira-kira sudah hampir masuk usia itu. Difahamkan mereka. Jadi kalau sudah haid, namanya perempuan misalnya haid, anak baru pertama kali haid, dia mau cerita sama orang tuanya malu apa tidak? Malu. Ya, keluar seperti itu, keluar darah, haid, itu mungkin malu untuk cerita. Padahal ada hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Ada hukum yang berkaitan dengan masalah yang setelahnya, yaitu misalnya kalau dia tidak cerita, dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu nanti harus mandi, setelah selesai haidnya harus mandi, tidak tahu. Atau misalnya dia keluar darah seperti itu dianggap darah biasa, akhirnya dia sholat terus, padahal orang haid tidak boleh sholat. Dosa kalau dia sholat, malah dosa ya, dosa. Atau dia tetap melakukan puasa, ibadah puasa. Nah ini maka anak-anak perlu diajari, khususnya anak-anak sudah mulai mendekati usia balik tersebut. Jadi anak perempuan itu dengan haid, anak laki-laki dengan dengan mimpi basah, itu sebagai tanda dewasanya dia. Kemudian atau kalau misalnya belum, maka sudah sampai mencapai umur 15 tahun. Kalau sudah sampai umur 15 tahun, meskipun belum haid bagi perempuan atau belum pernah mimpi basah bagi laki-laki, atau belum keluar bulu kemaluan ya, maka dia kalau sudah lewat usia 15 tahun tetap dianggap sebagai anak yang sudah balik, sudah dewasa. Jadi ini ukuran ya. Kalau dilihat dari suara ya, suaranya sudah ngagor-ngagori begitu ya, sudah ngagor-ngagori lah, sudah berubah, sudah mulai besar suaranya, berbeda dengan suara anak-anak, sudah bukan suara anak-anak lagi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Ini syarat yang ketiga. Maka dari syarat ini, orang-orang yang tidak punya akal, mereka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena nggak sadar dengan apa yang dia perbuat. Dia mau puasa, mau sholat atau tidak sholat, semuanya tidak ada dia lakukan dengan tanpa sadar. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa rufi'al qalamu an thalath, pulpen atau catatan itu akan diangkat dari 3 orang, diantaranya anil majnuni hatta yafiq, dari orang-orang gila sampai dia sadar, dari orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaan dia, sampai sembuh dari gila. Maka orang yang gila tidak akan dicatat amalan perbuatan dia, tidak akan dicatat amal perbuatan dia. Jadi kalau misalnya dia orang gila kok tidak puasa, makan lagi siang bulan Ramadan, ya antum jangan ngiri. Enak ya jadi orang gila bisa makan nggak puasa, ya nggak seperti itu ya. Jangan ngiri dengan orang-orang yang gila. Jadi orang gila kalau dia tidak puasa tidak dosa, dia tidak sholat tidak dosa, karena memang dia sedang kondisinya akalnya tidak sadar. Kemudian
Ini kalau kaitan dengan masalah ini. Adapun kalau kaitannya dengan hak orang lain, misalnya ada orang gila dia ngamuk, melempari mobil orang, dilempari dengan batu misalnya, sampai kacanya pecah, kaca mobilnya pecah. Dosa apa tidak? Hah? Ada orang gila bawa batu dilemparkan ke kaca mobilnya orang. Dosa apa tidak? Tidak. Orang gila Pak ya, kan diangkat ya. Orang gila dia mau berbuat apapun bebas, tidak akan dosa, tidak akan dosa. Itu orang gila. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, harta orang lain, dia merusak harta orang lain, namanya harta orang lain itu, siapa yang merusak harta orang lain maka punya kewajiban untuk mengganti rugi, kan gitu ya, harus mengganti rugi. Misalnya dia merusak mobil orang, maka dia harus mengganti mobil itu. Nah, siapa yang ganti sementara dia nggak waras? Yang mengganti keluarganya dia. Yang mengganti adalah keluarganya. Kewajiban keluarganya untuk mengganti membayarkan ganti dari kerusakan yang dilakukan oleh orang gila tersebut. Ini dari segi dosa tidak dosa. Termasuk kalau dia tidak sholat pun tidak masalah ya, tidak masalah. Ini dari orang-orang yang gila seperti ini. Maka harus dilakukan dengan sadar ya. Harus dilakukan puasa, harus dilakukan dengan orang-orang yang sadar, bukan orang-orang yang gila. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah al-qudrah, punya kemampuan untuk berpuasa. Memang dia kuat untuk tidak makan, tidak minum sampai tenggelamnya matahari, dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Dia punya kemampuan. Bukan orang-orang yang sakit yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Kalau orang-orang yang tidak mampu karena sakit, misalnya dia kalau sakit semakin memperparah sakitnya, atau dia orang yang sudah sepuh memang tidak punya kemampuan, sudah tidak bisa puasa sudah karena saking tuanya, maka boleh bagi mereka, maka mereka tidak berpuasa. Mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa karena tidak punya kemampuan. Dan mereka yang seperti ini, orang-orang seperti ini yang tidak punya kemampuan, maka dia wajib membayar, diganti dengan fidyah ya. Diganti dengan fidyah, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Fidyahnya likulli miskin nisfu sa'. Untuk setiap orang miskin itu setengah sa' untuk setiap orang-orang yang miskin. Ini dibayarkan, bisa nanti dikumpulkan di akhir bulan juga bisa, begitu ya. Ini orang-orang yang sudah tua. Atau kalau mau setiap hari ya nggak apa-apa, setengah so setiap hari boleh. Atau dikumpulkan sekalian bisa. Ini masalah fidyah. Kemudian jadi harus ada kemampuan. Kalau orang tidak punya kemampuan, tidak ada kewajiban, gitu ya, tidak ada kewajiban. Setelahnya, qala rahimahullah, wa faraidus shaumi khamsatu asya. Setelahnya pindah kepada kewajiban puasa ada 5. Wa faraidus shaumi khamsatu asya. Kewajiban puasa ada 5. An-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai wa kadzalikal ma'rifatu bi tarafain nahar. Beliau mengatakan kewajiban puasa yang pertama adalah niat. Puasa ini harus diiringi dengan niat, karena puasa adalah ibadah, dan ibadah tidak mungkin lepas dari niat, harus diiringi dengan niat, diawali dengan niat terlebih dahulu. Dan yang namanya niat puasa itu, puasa wajib itu harus diniatkan dari malam hari, tidak sah ketika sudah melewati waktu fajar, maka tidak sah. Kalau sudah selesai, sudah masuk subuh, kemudian dia baru berniatkan saya mau puasa, maka tidak sah. Tidak sah puasanya tersebut. Dan ini harus dilakukan pada malamnya. Kemudian malam yubayyit siyam fala siyamalah. Siapa yang tidak yubayyit, melakukan niat pada malam harinya itu, maka tidak ada puasa bagi dia. Tidak ada puasa bagi orang-orang yang tidak meniatkan puasa dari malam harinya.
Yang dimaksud dengan malam hari yaitu setelah tenggelamnya matahari sampai dengan terbit fajar. Itu namanya malam hari. Jadi dia meskipun misalnya setelah maghrib langsung niat lagi, saya besok mau puasa. Gitu ya, sudah ada keinginan. Dan yang namanya niat ini tidak harus niat ini ada dalam hati ya, ada dalam hati dan tidak harus diucapkan dengan lisan. Itu niat, tidak harus diucapkan dengan niat. Disebutkan di sini oleh Al-Hasan rahimahullah, wa mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Menyengaja untuk melakukan ibadah itu namanya niat. Menyengaja untuk melakukan sebuah ibadah namanya niat. Wala yushtaratun nutqu biha bila khilaf. Beliau mengatakan dan tidak ini beliau juga mazhab Syafi'i ya. Beliau juga dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidak dipersyaratkan untuk mengucapkan niat tersebut. Bila khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, tidak dipersyaratkan untuk mengucapkan. Tanpa mengucapkan pun sudah teranggap. Kenapa? Karena niat tempatnya di mana? Di hati. Niat tempatnya di hati. Kalau sudah ada kerentek dalam hati, maka sudah cukup. Tidak harus diucapkan, tidak harus mengatakan nawaitu shauma hodin dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Tidak harus mengucapkan kalimat itu. Dan niat ini kapan niat dilakukan? Apakah niat ini cukup satu kali di awal bulan Ramadan ataukah harus setiap malam dilakukan? Maka jawabannya ya, kalau kita niat untuk berpuasa sebulan ya nggak apa-apa. Tetapi setiap malam harus niat untuk apa? Setiap malam harus niat untuk puasa besoknya. Tidak bisa terwakili dengan satu niat di awal bulan saja, tidak boleh. Ya, tidak bisa terwakili. Dia harus setiap malamnya harus meniatkan untuk puasa pada hari berikutnya. Untuk hari berikutnya. Ini kalau masalah niat. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang terpisah satu dengan yang lainnya. Hari pertama dengan hari kedua itu nggak ada kaitannya, sudah terpisah. Begitu ya. Sama kayak sholat zuhur dengan sholat asar. Antum kepengen sholat, saya mau sholat terus sholat mau waktu, ya boleh saja ya. Tetapi setiap kali mau sholat ya harus niat baru, niat dengan baru. Sama dengan puasa. Antara puasa hari pertama dengan puasa hari kedua itu sudah ibadah yang berbeda, begitu ya, ibadah yang berbeda. Apa dalilnya? Buktinya apa kalau ini berbeda? Karena kalau misalnya kalau ini kita hari pertama puasa, qadarullah hari kedua kita sakit, misalnya sakit tidak puasa, hari ketiga puasa lagi. Nah, ini hari yang lain ini kalau kita katakan nyambung berarti semuanya batal, kan begitu ya? Semuanya batal. Tapi karena terpisah maka ya hari pertama sah, hari kedua tidak puasa bolong harus mengqadha, hari ketiganya sah lagi. Nah begitu. Jadi ini merupakan ibadah yang terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga harus apa? Masing-masing butuh niat, diniatkan pada malam harinya masing-masingnya. Tidak cukup dengan niat di awal. Kalau niat di awal ya cukup untuk satu hari itu saja, hari yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wal imsaku 'anil akli wasyurbi. Menahan dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum. Ini sudah jelas insyaallah ya, karena semuanya tahu, karena puasa yang menahan dari makan dan minum, dari jimak, dari hal pembatal-pembatal yang lainnya. Menahan dari makan dan minum. Dan makan dan minum ini, menahan dari makan dan minum ini, yang namanya makan dan minum itu merupakan pembatal dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal dari pembatal puasa. Seorang yang puasa kemudian dia makan, maka akan batal puasanya, kecuali kalau dia makan dan minumnya itu karena ketidaktahuan atau karena lupa. Begitu ya? Karena tidak tahu atau karena lupa. Misalnya orang yang tidak tahu, dia sedang makan, dia nggak tahu kalau puasa itu nggak boleh nggak boleh makan. Mungkin orang-orang yang baru masuk Islam, dia malamnya sahur, pagi-paginya nyari makan lagi sarapan.
Mungkin apa tidak? Ya mungkin, kan gitu ya, mungkin terjadi. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia tetap makan lagi. Yang seperti ini dosa apa tidak? Batal apa tidak? Ya. Karena ketidaktahuan maka tidak teranggap meskipun dia makan. Atau orang yang lupa. Orang yang lupa dia karena hari pertama mungkin ya, hari pertama dia akhirnya nggak sadar, tahu-tahu kayak kebiasaan hari biasanya ya, siang-siang pulang dari kerja langsung nyari piring gitu ya, nyari piring makan sampai kenyang. Setelah itu baru ya, ketahuan istrinya dan yang madang gitu ya. Ya, kalau sudah seperti ini batal apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena lupa, karena sesuatu yang dilakukan dengan lupa. Karena sesuatu yang dilakukan karena lupa, maka tidak batal puasanya tersebut. Jadi makan dan minum ini termasuk pembatal puasa. Kalau dia melakukan dengan sengaja maka akan batal. Adapun kalau lupa maka tidak membatalkan. Yang berikutnya adalah menahan, kewajiban berikutnya atau fardu yang berikutnya adalah menahan dari jima. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini merupakan pembatal juga, pembatal dari pembatal puasa, pembatal dari pembatal puasa. Dan ini sangat jelas sekali ya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak ada khilaf ya tentang masalah tersebut, merupakan pembatal dari pembatal puasa. Adapun masalah misalnya istimna ya, istimna itu bahasa Indonesianya onani ya, itu menurut pendapat yang benarnya, dan ini pendapatnya madhab Syafi'i, pendapatnya madhab Hambali, Maliki juga, mereka berpendapat, pendapat jumhur ya, mereka berpendapat bahwa onani itu merupakan pembatal dari pembatal puasa. Kenapa? Karena yang namanya hubungan badan suami istri itu puncaknya apa? Kan kepenginnya sampai klimakan gitu ya, sampai dengan keluar mani begitu. Nah, itu tujuan mereka melakukan hubungan adalah sampai mendapatkan kepuasan dengan keluarnya mani. Ini tujuan dari itu. Kan begitu ya? Sampai mendapatkan itu. Maka sama dengan orang-orang yang dia onani. Apa onani? Dia melakukan onani untuk apa? Untuk mengeluarkan mani, sama. Jadi ilahnya sama. Ini kepengen keluar mani, ini juga pengen keluar mani, sama. Sehingga orang-orang yang melakukan seperti ini melakukan onani itu juga merupakan pembatal dari pembatal puasa. Sehingga yang seperti ini harus dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa. Karena akan membatalkan puasa. Dan namanya onani itu perbuatan yang diharamkan. Sama saja dilakukan ketika puasa atau di luar puasa. Sama saja di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu perbuatan yang haram. Allah SWT mengatakan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, tidak menyalurkan kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Siapa yang menyalurkan ke tempat yang lainnya dengan cara yang lainnya, maka sungguh dia telah melampaui batas. Dia telah berbuat kezaliman, melampaui batas, dia telah berbuat dosa. Jadi termasuk onani ini merupakan sesuatu yang diharamkan, menyalurkan syahwat bukan pada tempatnya, ini diharamkan dalam Islam. Maka ini haram dilakukan sama saja di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Dan ketika dilakukan ketika sedang berpuasa, maka akan batal puasanya, begitu ya, akan batal puasanya dan harus mengqadha di hari yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah menahan diri dari ta'amudil qai, menyengaja muntah.
menahan dari menyengaja muntah. Tentang masalah muntah ini, ya, kalau seorang dia sengaja muntah, dilogok misalnya muntah begitu ya, maka batal puasanya. Puasanya batal. Adapun kalau misalnya dia muntah bukan karena kesengajaan, ya misalnya ngurusi anaknya lagi sakit, anaknya muntah, mau membersihkan muntah, ikut muntah gitu ya, karena melihat anaknya muntah anaknya ikut ikut muntah misalnya. Maka yang seperti ini kalau dia muntah tanpa disengaja, maka tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahul qai wa huwa sha'im, falaysa 'alaihi qada. Wa man istaqa falyaqdi." Kata Rasulullah, siapa yang muntah tanpa disengaja, yang kalah terdorong untuk muntah dan dia sedang berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Berarti puasanya apa? Sah. Tidak membatalkan puasanya. Faman istaqa falyaqdi. Adapun siapa yang dia menyengaja muntah, maka hendaknya dia mengqadha puasanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Kemudian kita lanjutkan. Ini tentang masalah apa? Masalah muntah ya, masalah muntah. Jadi menahan diri dari menyengaja muntah. Yang berikutnya wa kadzal ma'rifatu bi tarafain nahar. Yang terakhir adalah yang kelimanya adalah al-ma'rifah bi tarafain nahar. Mengetahui dua ujung hari. Maksudnya dia orang yang berpuasa itu harus tahu kapan masuk, kapan waktu imsaknya kapan waktu maghribnya kapan, itu harus tahu, gitu ya. Ini dua ini harus tahu. Ini wajib mengetahui. Orang yang puasa wajib tahu kapan batas akhir untuk makan sahur dan kapan boleh untuk berbuka puasa. Ini dua waktu ini harus diketahui. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dimudahkan ya. Sudah ada waktu-waktu ada pengumuman dari Kemenak dan seterusnya tentang kapan waktu-waktunya, waktu bukanya jam berapa, waktu imsaknya jam berapa, itu semua sudah ada. Jadi tapi harus tahu tentang hal ini. Kenapa? Karena berkaitan dengan ibadah dia. Jangan sampai ketika dia sedang malam-malam sahur, ya sudah masuk waktu subuh masih makan terus misalnya. Yang seperti ini tidak sah. Nah, jadi seorang harus mengetahui kapan dia harus berhenti dari makan sahurnya, dan dia harus mengetahui kapan waktunya untuk berbuka, ya, untuk berbuka. Dan itu harus dengan keyakinan. Jangan sampai dia hanya menggunakan kemungkinan. Jangan menggunakan kemungkinan. Nah, ini kemungkinan sudah sudah masuk maghrib. Nah, kadang cuma mendung, misalnya mendung, peteng gitu, hujan. Nah, ini kemungkinan sudah maghrib. Tapi kalau sekarang sudah lebih mudah karena sudah ada ada di HP, sudah ada begitu ya, sudah ada sebenarnya, sehingga akan lebih mudah untuk zaman sekarang. Tapi kalau yang lainnya, keadaan-keadaan yang misalnya belum ada alat-alat seperti sekarang ini, mati lampu, ketambahan mati lampu misalnya, gelap. Nah, ini maka dia harus tetap berusaha untuk mencari tanda-tanda yang kira-kira bisa menunjukkan dia apakah ini sudah maghrib atau belum maghrib. Jadi harus tahu dengan ini. Dan kalau misalnya dia bisa sabar sedikit sampai benar-benar yakin bahwa sudah masuk waktu maghrib, maka itu lebih bagus. Ya meskipun diundur sedikit begitu ya, yang paling-paling 10 menit kan begitu ya, paling-paling tambah 10 menit. Ya, khawatirnya belum maghrib karena kondisinya gelap, mati lampu dan seterusnya, misalnya hujan. Maka diundur sedikit itu lebih bagus, lebih selamat dibandingkan dengan dia berbuka dalam keadaan dia belum sepenuhnya yakin sudah masuk waktu atau belum. Setelahnya beliau mengatakan, ini masalah apa tadi? Masalah
furud, masalah kewajiban-kewajiban. Yang setelahnya walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya. Beliau mengatakan dan yang membatalkan atau yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Ada 10 macam. Ada 10 macam. Yaitu beliau mengatakan ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknatu min ihdas sabilaini wal qai'u amidan wal wat'u fil farji wal inzalu an mubasharatin wal haidu wan nifasu wal jununu war riddatu. Beliau mengatakan yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawfi, yang sampai ke jauf. Jauf itu rongga tubuh kayak perut misalnya ada rongganya gitu ya, rongga tubuh. Awir ra'si, atau ke rongga-rongga yang ada di kepala, rongga-rongga yang ada di kepala. Ini yang pertama. Kalau rongga perut yang jelas ya, makan itu jelas membatalkan membatalkan puasa, makan, minum kalau dilakukan dengan sengaja. Karena di sini katakan di sini oleh beliau mawasala amdan, yang sampai ke dalam jauf, ke dalam perut itu secara sengaja, dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Adapun kalau tidak sengaja karena karena lupa, maka tidak membatalkan puasanya meskipun banyak. Kalau lupa meskipun banyak sampai sepiring misalnya, kalau banyak enggak masalah, tidak batal, ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian awir ra'si, atau ke dalam masuk ke rongga yang ada di kepalanya. Nah, ini terkait dengan masalah kayak misalnya memasukkan air ke hidung kan gitu, masukkan ya ke sana ya, atau misalnya menggunakan tetes mata, kemudian menyebabkan kita ikut merasakan pahit misalnya, atau di sini ya di tenggorokan. Nah, seperti ini. Yang jelas wallahu alam ya, terkait dengan masalah ini yang membatalkan adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan itu merupakan makanan atau minuman, atau yang menggantikan makanan dan minuman. Begitu ya, yang menggantikan makanan dan minuman. Misalnya impus. Lagi sakit, lagi puasa misalnya diimpus. Nah, impus itu sebagai pengganti makanan kan begitu ya, pengganti makanan. Maka itu membatalkan membatalkan puasa. Adapun misalnya jangan lagi puasa kemudian vaksin atau diimunisasi atau yang lainnya, maka ini tidak membatalkan karena itu bukan pengganti dari makanan, begitu ya, bukan pengganti dari makanan, maka tidak membatalkan. Termasuk ketika misalnya menggunakan tetes mata kemudian rasanya sampai di tenggorokan, batal apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena mata itu bukan jalan untuk makan, bukan jalan untuk masukkan makanan, kan gitu ya, bukan jalan untuk masukkan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Ini wallahu a'lam bishawab. Jadi tentang masalah ini kembali kepada makanan dan minuman. Apakah itu merupakan makanan dan minuman atau pengganti makanan dan minuman? Kalau pengganti makanan dan minuman yang dimasukkan ke tubuh kita, pengganti makanan dan minuman, maka itu membatalkan puasa. Kalau tidak, maka tidak. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, wal hukna, kemudian al-hukna. Hukna itu min ihda sabilain. Hukna itu peluru. Tahu peluru ya? Kalau orang kena penyakit ambien dikasih peluru gitu ya. Nah, kasih peluru yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, itu namanya hukna. Nah, hukna itu seperti itu. Maka di sini
di dalam pendapat madzhab Syafi'i mereka mengatakan bahwa yang namanya hukna ini merupakan pembatal dari pembatal pembatal puasa. Tapi wallahualam ya, saya nggak tahu tentang masalah ini, tapi zahirnya ini bukan termasuk pembatal karena bukan termasuk jenis pengganti makanan tadi, bukan pengganti makanan. Maka ini wallahualam ini bukan pembatal. Wal qai'u 'amidan. Kemudian yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja tadi sudah kita jelaskan. Muntah kalau dilakukan dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau muntah itu bukan karena kesengajaan maka tidak membatalkan puasa. Wal wad'u fil farji, kemudian melakukan hubungan. Ya, hubungan wal wad'u fil farj. Ini melakukan hubungan suami istri. Yang seperti ini jelas membatalkan puasa. Demikian pula tadi onani masuk dalam jenis ini juga masuk pembatal puasa karena tujuannya sama. Tujuannya adalah keluarnya mani. Kemudian wal inzalu mubasyaratan, dan inzal itu keluar mani. Keluar mani mubasyaratan secara langsung. Maksudnya secara langsung ini dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia bukan dalam keadaan tidur. Ya, keluar mani dalam keadaan bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan sadar, dan dia menginginkan hal tersebut, menginginkan untuk keluar maninya, baik dengan mubasyarah dengan istri misalnya, ya, tanpa berhubungan, hanya berjumpa dengan istri kemudian sampai keluar mani tapi tidak sampai hubungan jima misalnya, maka ini termasuk pembatal. Ya, ketika dia melakukannya dengan sadar tadi. Adapun ketika seorang dia keluar mani dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan tidur misalnya kok keluar mani, mimpi gitu ya, mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau ada yang siang hari dia puasa kemudian kok mimpi mendapatkan celananya basah, maka tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya karena melakukannya itu tidak dengan tidak dalam keadaan sadar, tidak secara langsung melalui mimpi. Yang berikutnya wal haid wan nifas. Haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar dari perempuan, dari para perempuan, dari anak cucu Adam, dan itu sesuatu yang pasti keluar. Artinya sesuatu yang ditakdirkan memang keluar dari keluar dari anak cucu Adam. Ya, dan semua anak perempuan akan mendapatkan yang seperti itu, mendapatkan yang namanya haid. Dan haid ini biasanya punya daur tertentu, ya, ada adat, ada kebiasaan tertentu pada setiap bulannya. Maka orang yang haid ini darah yang keluar tadi, ya, darah yang keluar dengan sifat-sifat tertentu pada waktu-waktu yang tertentu, biasanya tentu ini menjadi pembatal dari pembatal puasa. Ketika seorang sedang berpuasa, seorang perempuan sedang berpuasa, kemudian dia di siang hari haid, maka puasanya batal. Puasanya batal dan harus mengganti dengan hari yang lainnya. Itu haid. Kemudian wan nifas, berikutnya adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari wanita, itu disebabkan karena proses melahirkan, ya, karena proses melahirkan. Baik sebelum melahirkan atau setelah melahirkan, itu karena proses melahirkan. Maka perempuan-perempuan yang haid itu, yang nifas itu sama hukumnya dengan yang haid. Dia punya hukum yang sama, antara nifas dengan haid hukumnya sama. Dan Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan kepada Aisyah ketika Aisyah sedang haid, kemudian beliau sedang melaksanakan ibadah haji, tapi Aisyah haid, Aisyah menangis. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, anafisti, apakah kamu sedang haid dengan sedang nifas? Ya, Rasulullah bertanya kepada istri beliau Aisyah, apakah kamu sedang nifas? Padahal Aisyah tidak punya anak, begitu ya, tidak punya anak. Ditanya dengan pertanyaan nifas, maksudnya untuk apa? Bertanya, apakah kamu sedang haid? Begitu. Jadi antara haid dengan nifas itu sama, hukumnya sama. Orang yang haid dan orang yang nifas sama-sama tidak boleh memegang Al-Quran, sama-sama tidak boleh sholat, sama-sama tidak boleh
berpuasa. Sama-sama tidak boleh didatangi oleh suaminya. Begitu ya. Ini perempuan yang haid dan nifas punya hukum yang sama. Jadi dua-duanya sama. Ketika seorang yang orang yang haid dia puasanya dia batal karena haid, orang perempuan puasanya batal karena haid, maka orang yang puasa kemudian dia nifas juga sama, batal puasanya karena nifas. Tidak boleh seorang perempuan yang haid atau nifas kemudian mereka melakukan puasa, dan mereka punya kewajiban untuk mengqadha puasanya di hari yang lain. Yang berikutnya adalah al-junun wal jununu, gila. Yang gila. Pembatal berikutnya adalah gila. Gila itu tidak sah. Artinya dia tidak sah puasanya. Kenapa? Karena orang gila ini dia bukan termasuk orang yang wajib untuk puasa. Begitu ya. Dia tidak wajib untuk puasa. Kalaupun dia puasa tidak akan sah. Sehingga kalau ada orang sedang puasa tiba-tiba gila, maka puasanya batal. Begitu ya. Puasanya batal karena dia bukan orang yang wajib untuk berpuasa, bukan ahli ibadah. Kemudian wariddah, yang berikutnya adalah riddah, murtad. Murtad itu termasuk pembatal dari pembatal puasa. Murtad keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam, melakukan hal-hal yang bisa membuat dia keluar dari Islam. Apakah dengan mencela Rasul misalnya, atau mencela Al-Quran, atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang lainnya dari amalan-amalan yang bisa membuat dia keluar dari Islam, atau dia mempelajari ilmu sihir misalnya, itu murtad, keluar dari Islam. Atau terang-terangan mengatakan keluar dari Islam, misalnya keluar dari Islam terang-terangan, atau misalnya mengikuti ajaran Nabi, ada orang ngaku Nabi dia ikut, nah itu murtad ya, itu murtad juga seperti itu. Sehingga murtad ini dengan bagi jenisnya, semuanya orang-orang yang murtad itu semuanya mereka kafir, dan orang kafir itu bukan orang yang wajib untuk berpuasa, ya, bukan ahlinya untuk beribadah, bukan orang yang memang pantas untuk beribadah. Sehingga kalaupun mereka berpuasa tidak akan sah puasanya tersebut. Jika kalau ada orang berpuasa, muslim berpuasa kemudian setelah itu murtad, tengah-tengah dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Setelahnya wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya. Sunnah dalam puasa ada 3. Sunnah-sunnah dalam puasa ada 3. Beliau mengatakan ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri atau sahur wa tarku al-hujri minal kalam. Beliau mengatakan disunahkan dalam puasa 3 hal. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan berbuka ketika memang sudah masuk waktu maghrib, gitu ya. Bukan karena kepengen cepat-cepatan buka, belum masuk maghrib sudah berbuka, bukan. Tapi ketika sudah masuk waktu maghrib, sudah tenggelam matahari, kemudian berbuka. Ini disunahkan untuk menyegerakan berbuka ketika sudah jelas tenggelam matahari, gitu ya. Ketika sudah jelas-jelas tenggelamnya matahari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu fi khairin atau bi khairin ma'ajjalul fitrah. Terus menerus manusia itu ada dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka. Jadi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Hadisnya hadis yang muttafaq alaih. Kemudian dan adapun mengakhirkan berbuka itu hukumnya makruh ya. Mengakhirkannya hukumnya makruh. Ya paling tidak sudah sudah membatalkan dulu. Ya sudah membatalkan puasanya dengan makan atau minum, dengan makan kurma misalnya.
dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, annahu alaihi salatu wasalam kana idza kana sha'iman lam yusalli hatta yu'ta bi rutabin wa ma fayaqul wa idza kana fi syita lam yusalli hatta na'tihi bitamrin hatta na'tiyahu bitamrin wa ma'in. Rasulullah SAW apabila beliau berpuasa, maka beliau tidak sholat sampai didatangkan kepada beliau rutab dan air. Rutab itu kurma yang masih yang baru matang gitu ya. Rutab itu yang separuh matang, itu rutab. Rutab itu kemading ya, kemading itu rutab. Jadi rutab, datangkan rutab dan air. Itu yang dipakai untuk buka Rasulullah SAW. Kemudian fa idza kana fi syita, kalau dalam musim dingin, maka lam yusalli hatta na'tiyahu bitamrin wa ma. Beliau tidak salat maghrib sampai kami mendatangkan untuk beliau tamar. Tamar itu kurma yang sudah matang, itu yang sudah kering itu. Wa ma'in, kurma dan air. Yang mendatangkan kurma dan air. Jadi beliau berbuka dengan menggunakan kurma dan air. Menyegerakan berbuka dengan menggunakan kurma dan air. Jadi di sini menunjukkan bahwa disunahkan untuk berbuka dengan menggunakan tamar, ya, menggunakan kurma. Sunnah berbuka dengan menggunakan kurma. Kalau tidak ada ya dengan air, ya, dengan air atau kurma dan air, ya, kurma dengan air. Karena hadis tadi, dengan hadis tadi. Atau kalau tidak ada kurma, ya diganti dengan sesuatu yang makanan-makanan yang rasanya manis, ya, yang rasanya manis. Kenapa? Kata para ulama itu, mereka mengatakan karena puasa itu menyebabkan mata itu jadi lemah, gitu ya, pandangan jadi lemah. Kalau makan kurma atau yang manis, benda-benda yang manis, maka akan menjadi kuat lagi, kepiar, gitu ya, badangan itu kepiar, sudah. Yang tadinya sudah lemes, ngantuk, seterusnya itu sudah kepiar gitu. Makan yang manis-manis akan langsung kepiar lagi. Ini disunahkan untuk berbuka dengan kurma, air, atau air dan sesuatu yang rasanya manis, kue misalnya atau yang lainnya. Kemudian, ya, kalau antum ya kolak, kolak. Yang berikutnya adalah disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Dan akhir waktu sahur itu kapan? Ketika terbit fajar. Itu akhir waktu sahur. Allah SWT menyebutkan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kalian makanlah dan minum. Makanlah dan minumlah kalian sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya muncul fajar shadiq, sehingga itu menjadi batas akhirnya. Batas terakhir orang makan sahur itu ketika sudah muncul fajar shadiq, masuk waktu subuh. Jadi batas akhir makan dan minum untuk makan sahur itu adalah ketika sudah terbit fajar, bukan ketika pengumuman hadza imsakukum. Bukan ya. Biasanya di masjid-masjid ada hadza imsakukum, kan begitu ya? Itu bukan. Itu bukan waktu untuk bukan waktu terakhir makan. Itu sekedar untuk mengingatkan ini sudah dekat. Sudah dekat waktu apa? Sudah dekat adzan, gitu ya. Mau kebablasan. Sudah dekat adzan. Kurang berapa? Paling 5 menit lagi, kan gitu ya. Jaraknya biasanya 5 menit lagi. Jadi itu bukan batas akhir. Jadi kalau misalnya sudah hadza imsakum, masih boleh minum. Masih boleh minum, masih boleh makan. Begitu. Ini imsak. Jadi imsak itu bukan batas terakhirnya. Tapi itu hanya sekedar mengingatkan agar ya hati-hati ya, mau kebablasan tadi. Kemudian dan disunahkan untuk sahur. Karena bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian karena
di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan makanannya atau minum yang kita makan, keberkahan waktunya. Karena di waktu itu adalah waktu yang mustajabah di situ ya. Waktu sahur itu waktu yang mustajabah, waktu yang sangat baik untuk berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah turun pada sepertiga malam terakhir dan Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta ampunan akan aku ampuni dia. Ini di sepertiga malam yang terakhir. Maka disunahkan juga untuk makan sahur atau paling tidak ya minum, ya paling tidak minum. Disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, tasahharu walau bijur'ati ma. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan meneguk air, hanya sekedar minum saja. Yang penting ada digunakan waktunya untuk makan sahur atau minum, sekedar untuk minum saja. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya watarkul hujri minal kalam. Meninggalkan kata-kata kotor, meninggalkan kalimat-kalimat yang kotor ketika sedang berpuasa. Karena orang yang tidak menjaga lisannya dari kalimat-kalimat yang kotor ketika sedang berpuasa, maka puasanya itu ya tidak bermanfaat, hanya sekedar menjadi membatalkan kewajiban, hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia dari tuntutan. Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang kotor, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dia meninggalkan makan dan minumnya tidak kurang bermanfaat ketika dia tidak bisa menjaga lisan dan perbuatan dia. Dan dalam hadis yang lainnya disebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Kadang atau bisa jadi seorang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar saja, hanya mendapatkan lapar. Wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa sahar. Dan bisa jadi ada orang-orang yang tarawih, dia tidak mendapatkan pahala dari tarawihnya kecuali hanya mendapatkan lelahnya bergadang. Hanya itu saja. Kenapa? Karena tidak menjaga lisan dan perbuatan dia. Sehingga kalau kita lihat puasa itu, ya di antara faedah puasa itu mengajari kita untuk menjadi hamba yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi hamba-hamba yang beradab kepada orang lain. Faedah puasa di akhir ayat puasa itu disebutkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam hadis-hadis tadi ini mengajari kita untuk ngomong kepada orang lain dengan ucapan yang baik. Maka puasa mengajari kita untuk semakin bertakwa kepada Allah dan mengajari kita untuk berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang mulia. Itu puasa ya, puasa. Kita lanjutkan. Setelahnya masalah berikutnya yang beliau sebutkan, wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Dan haram puasa pada 5 hari ini. Ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Puasa sunnah maksudnya ya, atau puasa qadha juga sama. Yaitu al-idan, 2 hari raya. Kemudian wa yaumut tasyrik, hari-hari tasyrik ats-tsalatsah yang 3. Pada hari tasyrik, hari tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik itu hari makan dan minum, sama dengan hari raya, hari makan dan minum. Dikatakan tasyrik artinya dendeng. Tahu dendeng? Dendeng tahu ya? Dendeng tahu? Jadi zaman dulu kan nggak ada kulkas ya. Dulu nggak ada kulkas, nggak ada freezer. Kalau ada motong kambing, motong sapi, dagingnya kalau dimakan 1 hari kan nggak habis kan gitu ya, nggak habis atau ya buat besok lagi lah. Ngawetkannya bagaimana? Dendeng, dibikin dendeng. Caranya bagaimana? Direbus pakai apa? Air asam ya.
air asam, kemudian dijemur, dikeringkan, dijemur gitu. Itu namanya apa? Dendeng. Nanti jadi dagingnya warnanya hitam, gitu ya. Itu dendeng. Jadi tasyrik artinya dendeng. Maksudnya apa? Maksudnya kenapa dikatakan hari dendeng? Ya karena itu adalah hari di mana zaman dulu itu mereka mengawetkan makanan sampai 3 hari untuk dimakan sampai 3 hari itu. Begitu ya? Itu hari tasyrik. Itu tidak boleh untuk berpuasa. Ya. Kemudian kalau tentang hari raya, Rasulullah mengatakan, nah Rasulullah an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumil adha. Rasulullah melarang dari puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadisnya muttafaqun alaih. Itu tentang hari hari raya. Adapun hari tasyrik tadi hari memang masih hari untuk makan-makan, termasuk hari makan minum, hari makan-makan dan minum-minum. Annaha ayyamukul aklin wa syurbin wa dzikrillah. Sebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, itu adalah hari-hari untuk makan, minum dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari makan dan minum, hari tasyrik. Karena masih banyak daging. Ya, hari tasyrik. Kemudian yang berikutnya adalah di situ dikatakan amidan, secara sengaja, menyengaja puasa pada hari itu. Wa yakrahu saumu. Jadi 5 hari itu, 5 hari tadi ya, 2 hari raya ditambah dengan 3 hari tasyrik. Jadi 5 ya, 5 hari. Kemudian wa yukrahu shaumu yaumish syak illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Dan makruh untuk berpuasa pada hari syak, hari yang meragukan. Illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali kalau sesuai dengan adatnya dia, kebiasaan dia. Hari syak adalah hari tanggal 30 Sya'ban. Kalau misalnya ru'yah dilakukan dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban sore. Kemudian ternyata ada mendung misalnya, tidak kelihatan hilalnya, maka digenapkan bilangan Sya'ban menjadi tanggal berapa? 30. Ya, tanggal 30 Sya'ban itu adalah hari syak, hari yang meragukan. Hari yang meragukan, maka hari tersebut tidak boleh dilakukan untuk berpuasa. Ya, tidak boleh kita berpuasa pada hari tersebut. Meskipun puasa sunnah misalnya hari Senin, kecuali kalau orang yang sudah biasa puasa, misalnya hari syaknya hari Senin, besok hari Senin, orang sudah biasa melakukan puasa Senin Kemis, dia puasa ngepasi hari Senin, besok dia sudah biasa, terus besok dia berpuasa, itu nggak apa-apa, hari syak ya. Kalau orang yang sudah biasa ngepasi hari kebiasaan dia berpuasa, itu boleh. Adapun yang tidak, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu nanti seolah-olah dia mbok-mbok kan gitu ya, mbok-mbok wis Ramadan. Katanya untuk kehati-hatian, daripada salah mending untuk hati-hati kita puasanya besok. Ya, padahal dalam syariat sudah jelas. Kalau misalnya ketutup tidak kelihatan hilalnya, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi berapa? 30. Tapi dia berpendapat tidak. Mbok sudah hilal. Mbok sudah kelihatan hilal, padahal enggak kelihatan. Nah, ini namanya hari syak. Maka tidak boleh puasa pada hari tersebut. Makruh hukumnya. Illa an yuwafiqa 'adatan lahu aw yasilahu bima qablahu, atau dia menyambung dengan puasa yang sebelumnya. Setelahnya sampai jam berapa? 12 tepat ya. Wa man wadi'a 'amidan, kayaknya enggak selesai ya. Gutule. Wa man wadi'a 'amidan fil farji, siapa yang mendatangi istrinya pada farjinya, hubungan badan, fa'alaihil qadha wal kafarah, maka ya, siapa yang mendatangi istrinya wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya, berarti puasanya batal, wal kafarah, dan wajib bagi dia untuk menebus
dengan kafaroh, membayar dengan kafaroh, karena dia telah melakukan sebuah kesalahan besar sehingga harus dibayar dengan kafaroh. Kafarohnya apa? Membebaskan budak. Kalau ada budak, sekarang sudah tidak ada budak. Tidak ada budak, maka pindah kepada yang berikutnya, kafaroh yang berikutnya. Kafarohnya adalah kalau dia tidak punya budak, fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak memiliki budak, maka kafarohnya diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nyambung 2 bulan berturut-turut. Nah, berat ya? Berat karena pelanggarannya berat, maka kafarohnya juga berat, seperti itu ya. Ya, berat. Sedina be ora sabar ya. Apa ini 2 bulan. Nah, ini. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka ganti dengan yang ketiganya. Fa illam yastati fa it'amu sittina miskina. Kalau dia tidak mampu, maka dia puasa memberikan makanan 60 orang miskin. Memberikan makan 60 orang miskin. Gitu ya. Dan zahirnya ini dikumpulkan 60 orang miskin, bukan kumpulkan beras kasihkan untuk berapa orang saja, bukan. Yang jumlahnya untuk nyukupi 60 kasihkan untuk mereka, bukan seperti itu. Tapi 60 orang miskin, karena lafadznya 60 orang miskin. Lafadz ayatnya juga 60 orang miskin, maka dia harus membayarkan itu. Membayarkan apa? Untuk 60 orang miskin, berikan makan kepada 60 orang miskin. Dan tentang masalah ini ada sebuah hadis ya, sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah ini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah. Beliau mengatakan, halaktu, celaka saya Rasulullah. Qala ma ahlaka, kata Rasulullah, apa yang membuat kamu celaka? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku mendatangi istriku di bulan Ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, apakah kamu bisa membebaskan budak? Qala la, tidak, enggak punya budak, dia tidak punya budak. Qala hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain, kata Rasulullah, apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia menjawab tidak, tidak bisa juga. Qala fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskina, kata Rasulullah, apakah kamu mampu atau kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Lafadznya 60 orang miskin, jadi tidak bisa dikumpulkan diganti dengan 30 double, tapi 60 gitu ya, 60 orang miskin. Qala la, dia mengatakan lagi tidak bisa, enggak punya duit, enggak punya dana. Tsumma jalasa, kemudian beliau duduk. Fa'udhiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamar, maka Rasulullah kemudian didatangkan pada beliau keranjang tamar berupa kurma. Qala tasaddaq bihadza, kamu bawa ini, sedekahkan, silahkan disedekahkan. Orang itu mengatakan, ala afqara minna, apakah saya sedekahkan ini kepada orang yang lebih miskin dari kami? Kata orang itu ya. Kata dia lagi, fa wallahi ma baina la abadaiha ahlu baitin ahwaj ilaihi minna. Kata dia, ya demi Allah, tidak ada orang yang lebih miskin, yang lebih membutuhkan dibandingkan kami. Jadi ya, sudah sangat miskin seperti itu, kemudian melakukan kesalahan besar, tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa puasa 2 bulan, enggak sabar kan gitu ya, enggak mampu, kemudian suruh memberikan makan 60 orang miskin, tidak mampu, diberi oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan ini untuk sebagai bayar kafarahnya dia. Diberi oleh Rasulullah untuk membayar kafarah dia. Tapi ternyata dia ini orang yang paling miskin. Fadhahika Nabi SAW hatta badat anyabuhu, maka Rasulullah ketika itu tertawa dan sampai kelihatan gigi taringnya beliau. Faqala idhhab fa'atim ahlak, ya pergilah dan berikanlah
itu untuk makanan keluargamu. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi itu urutan. Dan ini kafarah yang seperti ini, besarnya kafarah seperti ini menunjukkan bahwa mendatangi istri di bulan Ramadan itu merupakan perbuatan yang merupakan pelanggaran yang besar, sehingga kafarahnya pun sangat besar seperti ini. Kita lanjutkan, ringkas saja ya. Setelahnya, wa man mata wa alaihi shaumun, siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, ut'ima anhu likulli yaumin mud, maka dikeluarkan makanan, beras, bahan makanan untuk fidyah, bayar fidyahnya dia setiap harinya 1 mud. Setiap hari dikeluarkan 1 mud. Kali kalau misalnya 30, maka dihitung 30 mud, kan gitu ya. 1 mud itu satu apa? Dua telapak tangan orang dewasa. 1/4 sok. Jadi kalau di on itu mungkin 7 on setengah gitu ya. 7 on setengah, 1 liter, mungkin 1 liter. Jadi ini kalau beras, tiap harinya 1 mud. Tapi tentang masalah ini, tentang masalah orang yang meninggal kemudian dia diganti dengan dibayarkan dengan fidyah, dikeluarkan oleh keluarganya, dibayarkan dengan fidyah, maka untuk masalah ini ada perbedaan. Bahkan di mazhab Syafi'i pun ada perbedaan. Bahkan Imam Syafi'i pun punya dua pendapat yang berbeda. Begitu ya. Imam Syafi'i punya 2 pendapat yang berbeda. Ada pendapat lama dan ada pendapat yang baru. Pendapat yang lama itu beliau berpendapat bahwa yang kalau ada orang meninggal punya hutang puasa, maka wajib bagi keluarganya untuk membayarkan dengan puasa, dibayarkan dengan puasa juga. Itu pendapat yang pertama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ditanya pada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya ibu saya telah meninggal dan dia punya hutang puasa. Kata Rasulullah, atau dia mengatakan, apakah saya wajib membayar hutang-hutang puasa dia? Kata Rasulullah, jika ibu mempunyai hutang kepada manusia, apakah kamu akan membayarkan hutang dia? Iya, saya akan bayarkan hutang dia. Kata Rasulullah, maka hutang kepada Allah lebih wajib untuk dibayar. Gitu ya, hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayar. Maka dari hadis ini, orang yang yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka dibayarkan oleh keluarganya, oleh kerabat-kerabatnya atau anak-anaknya, dia yang menggantikan puasa untuk orang yang meninggal tersebut, yang punya hutang tersebut. Dan ini pendapat yang benar wallahu alam, karena sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah merintahkan untuk membayarkan hutang orang tersebut. Setelahnya, wa syekhul fani, adapun orang yang sudah tua renta, in ajisa anis shaum, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, yuftir wa yut'im an kulli yawmin muddan, maka dia berbuka, tidak berpuasa, dan dia memberikan makan setiap harinya 1 mud. Dan di dalam hadis Rasulullah, likulli miskin nisfus sa', setiap orang miskin itu diberikan setengah sok. Setengah sok itu 2 mud. Ya, 2 mud. Keluarkan fidyah, membayarkan fidyah. Ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud. Wal hamilu, jadi dia membayar, kewajiban dia hanya membayar fidyah saja. Orang yang sudah tua renta, kewajiban dia hanya membayarkan fidyah. Wal hamilu wal murdi, ini untuk yang hamil. Adapun orang yang hamil dan orang yang menyusui, ibu-ibu ini, ibu-ibu yang menyusui dan hamil, in khafata ala anfusihima, kalau dia khawatir, jadi untuk ibu yang hamil dan menyusui itu dirinci. Kalau dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap kesehatan dirinya, khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri, maka aftarata wa alaihimal qadha, dia berbuka dan dia wajib untuk mengqadha. Buka dan qadha, hanya mengqadha saja kalau dia takut membahayakan dirinya. Wa in khafata ala waladihima,
atau kalau dia misalnya takut terhadap, ada yang kedua ya, keadaan kedua, kalau dia takut akan membahayakan anaknya, janinnya. Kalau dia puasa akan menyebabkan janinnya mungkin bisa terancam keguguran misalnya, atau anak yang dia susui susunya kurang gitu ya, atau hambar atau yang lainnya menyebabkan anaknya membahayakan anaknya, maka aftarata wa alaihimal qadha, dia buka dan dia mengqadha. Wal kafarah an kulli yaumin muddun, dan dia juga membayar kafarah. Kafarah di sini fidyah, maksudnya fidyah pada setiap harinya 1 mud. Jadi untuk ibu-ibu yang dia hamil dan menyusui itu dikiaskan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia berbuka dan tidak ada kewajiban mengqadha, dia hanya kewajibannya apa? Fidyah. Yang sakit ya, sakit sudah tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Kemudian orang yang sakit masih ada harapan sembuh, misalnya sakit tipes atau DB, itu kan nggak bisa puasa ya. Nah, kalau dia berbuka, kemudian dia kewajibannya apa? Mengqadha di hari yang lain, gitu. Dia mengqadha di hari yang lainnya. Maka perempuan yang hamil sama. Perempuan yang hamil itu dikiaskan dengan orang yang sakit. Nah, tinggal sakitnya ini sakit diharapkan sembuh apa tidak? Perempuan yang hamil disamakan dengan orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya apa yang tidak diharapkan kesembuhannya. Masa mau hamil terus kan enggak ya? Nah, kan berhenti ya. Hamil ya, habis itu menyusui, setelah menyusui mungkin ada jeda lagi, ada waktu kosongan gitu ya. Tidak ya, hamil, nyusui sambil hamil. Nah, kan enggak seperti itu. Jadi tetap ada harapan berhenti. Kalau misalnya hamil seperti itu, hamil ya, tunji setahun siji gitu ya. Nanti tetap ada masa di mana dia harus berhenti. Ketika sudah tidak menopause ya, sudah menopause, itu sudah berhenti dari ini. Maka sudah di situ kesempatan dia untuk membayar. Artinya dia disamakan dengan orang yang sakit tapi masih ada harapan sembuh, karena dia akan berhenti dari menyusui juga. Maka orang yang seperti ini, ibu hamil dan menyusui, itu bukan membayar fidyah, bukan. Tapi tadi kalau dia khawatir akan mencelakakan dirinya, dia harus dia berbuka dan mengqadha. Tapi kalau khawatir dengan bayinya, dengan janinnya, maka dia di samping mengqadha juga membayar fidyah. Kenapa dia harus membayar fidyah? Karena dia meninggalkan puasa dalam kondisi sebenarnya dia mampu. Dia mampu untuk berpuasa, tapi dia meninggalkan puasa atas pilihan dia. Dia meninggalkan puasa karena untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan dia. Sehingga dia punya kewajiban untuk membayar fidyah. Dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Di surat Al-Baqarah tentang ayat itu yang masalah puasa itu. Dan siapa yang mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Dia mampu puasa tapi dia meninggalkan puasa. Kenapa? Karena tadi mempertimbangkan maslahat untuk yang lainnya, maslahat anaknya. Maka dia punya kewajiban. Dia mengqadha karena meninggalkan puasa, dia membayar fidyah. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasanya itu karena kepentingan orang lain, maslahat orang lain, bukan karena ketidakmampuan dia. Setelahnya wal marid wal musafiru, selesaikan ya bab ini ya sedikit. Wal marid wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Adapun orang sakit tadi ya, orang sakit rinciannya itu ada 2 jenis. Sakit yang diharapkan kesembuhan. Kalau seperti ini, maka dia meninggalkan puasa dan dia mengqadha di hari yang lainnya. Yang kedua, sakit yang tidak ada harapan kesembuhan. Sakit yang tidak ada harapan kesembuhan itu seperti orang yang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Ya, sudah tua tidak mampu berpuasa, maka dia hanya membayar
fidyah, hanya membayar fidyah saja. Itu dua ya. Adapun yang ketiga, yang berikutnya adalah musafir. Musafir dengan safar yang panjang. Musafir, untuk musafir ringkasnya aja, kesimpulannya saja. Musafir itu diberikan rukhsah untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Ada rukhsah ya, ada keringanan. Tapi mana yang lebih bagus bagi musafir? Apakah dia mengambil rukhsah tersebut atau dia dengan berbuka ya? Apakah dia berbuka atau dia tetap berpuasa? Maka dilihat safarnya. Kalau safarnya itu safar yang melelahkan, ya, yang sangat melelahkan, maka dia silahkan untuk apa? Berbuka. Tapi kalau safarnya safar yang tidak tidak melelahkan, maka dia lebih baik tetap berpuasa. Kenapa? Karena menjalankan ibadah pada waktunya itu lebih baik dibandingkan dengan mengqadha. Begitu ya? Mending sekarang puasanya daripada harus mengqadha nanti di lain hari. Kalau mengqadha kan semaunya ya, kapan mau, sampai berapa bulan baru, bahkan kadang-kadang sudah mendekati Ramadan baru puasa. Nah, jadi lebih baik kalau dia punya safarnya safar yang nyaman, tidak ada masyaqqah, maka sebaiknya dia tetap berpuasa. Yuftirani wa yaktiyan, dia berpuasa dan berbuka dan mengqadha. Hanya mengqadha saja. Tidak ada kewajiban untuk musafir, tidak ada kewajiban untuk fidyah. Hanya mengqadha puasanya. Cukup insyaallah ya. Sudah mendekati zuhur, masih ada 2 menit. Ada pertanyaan? Mengakhirkan apa? Ukurannya itu bukan adzan masjid ini atau masjid itu, bukan. Begitu ya. Ukurannya itu sudah keluar keluar fajar shadiq atau belum. Begitu ya. Kalau misalnya adzan yang masjid yang pertama itu adzannya sebelum subuh sudah adzan, ya berarti masih boleh, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau adzan yang pertama sudah masuk subuh, jelas sudah masuk subuh, maka kita harus berhenti di situ. Tidak boleh kita kita tetap makan nunggu nantilah adzan yang terakhir aja, makan terus sampai adzan terakhir, bukan. Jadi ukurannya bukan adzan di masjid ini atau masjid itu. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang apalagi kalau buka kan begitu ya, madang di situ muadzinnya, mana di rumah dulu makan dulu, nanti setelah 10 menit atau 15 menit baru ke masjid adzan. Itu ya. Jadi ukurannya bukan bukan adzan, tapi ukurannya adalah untuk maghrib sudah tenggelam matahari atau belum, untuk subuh, untuk sahur itu sudah keluar fajar shadiq atau belum. Cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas?